Martial Peak 3142. Teriak Huang Tudao, membuat hati Biluo bergetar. Untungnya, dia baru saja memikirkan alasan saat berjalan, jadi dia tidak panik. Mengelus rambutnya di belakang telinganya, dia tersenyum dan berkata, "Villa Master Huang, tolong tenangkan amarahmu. Hari ini, nyonya ini telah datang untuk menyampaikan pesan kepada Villa Master Huang. Jika dia ingin selamat malam ini, dia hanya bisa mengandalkan nama Sun King Luo." Sama seperti bagaimana Sun King Luo waspada terhadap Huang Tudao juga sangat waspada terhadap Sun King Luo. Bagaimanapun, kultivasinya tidak lebih lemah dari miliknya. Mata Huang Tudao menyipit saat dia bertanya, "Pesan Sun King Luo. Apa itu? Mungkinkah dia telah setuju untuk memberikan dirinya kepadaku?" Hahaha. Biluo tersenyum. Dia bilang kalian semua akan mati malam ini. Tawa Huang Tudao tiba-tiba berhenti, dan semua pembudidaya di aula terkejut. Mereka semua berdiri dan menatap Biluo. Senyum Biluo membeku di wajahnya saat dia melihat ke bawah, karena kata-kata yang baru saja dia ucapkan bukan berasal darinya, tetapi dari Liu Yan. Huang Tudao memandang Liu Yan, lalu pada Biluo, dengan lemah berkata, "Kamu tidak bisa berpura-pura tidak mendengar ini." Keringat dingin menetes di dahi Biluo saat dia buru-buru berkata, kata-kata seorang anak tidak berarti apa-apa, dia hanya menyemburkan omong kosong. Pada saat yang sama, dia menatap tajam pada Liu Yan, memperingatkannya untuk tidak berbicara lagi. Kata-kata seorang anak, Huang Tudao dengan dingin mendengus, "Saya pikir kamu datang ke sini untuk mencari masalah malam ini. Baiklah, karena kamu seorang wanita, saya tidak ingin menurunkan diri saya ke level kamu. Karena itu masalahnya, jangan salahkan raja ini karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita." Petik 2. Villa Master Huang, tolong tenang. Mulut Biluo dipenuhi dengan kepahitan. Dia benar-benar tidak tahu dosa macam apa yang telah dia lakukan untuk menderita siksaan seperti itu, jadi dia dengan cepat mendorong Liu Yan, "Bersikaplah baik dan minta maaf kepada Villa Master Huang." Liu Yan berkata, "Dia akan mati, mengapa meminta maaf?" Huang Tudao tersenyum marah dan duduk tegak, menopang dirinya di atas meja dengan kedua tangan, bagian atas tubuhnya sedikit membungkuk saat dia menatap Liu Yan dan berkata, "Gadis kecil, kamu cukup menarik. Raja ini ingin melihat bagaimana aku mati malam ini." Teriakan lain terdengar, "Jika aku tidak mati malam ini, kalian semua akan mati." Terlepas dari apakah dia masih kecil atau tidak, gadis kecil ini telah berulang kali menyinggung perasaannya, jadi tentu saja dia harus diberi pelajaran. Dia bukan orang yang baik hati, jadi membunuh seorang anak tidak terlalu membebaninya. "Kamu tidak akan bisa melihatnya," jawab Liu Yan ringan, tiba-tiba mengangkat tangan kecilnya dan menyalakan api kecil di ujung jarinya. Nyala api ini hanyalah nyala api kecil, berkedip-kedip seolah-olah bisa dipadamkan dengan pukulan biasa. Ini menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Huang Tudao tidak tertawa, tetapi malah memasang ekspresi serius karena saat nyala api kecil ini muncul, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Liu Yan menjentikkan jarinya dan nyala api kecil terbang menuju Huang Tudao. Huang Tudao tiba-tiba berdiri, seolah-olah dia menghadapi musuh besar, dan dengan raungan rendah, selusin tato binatang tebal tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, salah satu tato binatang muncul, dan seekor binatang raksasa seperti gorila muncul di depannya. Monster Beast ini penuh dengan kekejaman dan memiliki aura Monster Beast Orde ke-10. Begitu muncul, ia memukul dadanya dengan kedua tangan dan memamerkan giginya sambil mengaum. Raungan tiba-tiba berhenti saat lubang berdarah hitam pekat muncul di dada binatang raksasa itu. Tepi luka diwarnai dengan nyala api samar yang dengan cepat menyebar dan mulai terbakar. Setelah api menembus tubuh binatang raksasa itu, api itu tidak melambat sedikit pun dan dengan mudah menghancurkan Sengki dan artefak pelindung Huang Tudao. Seolah-olah sepotong kayu kering telah menghadapi api yang mengamuk, seluruh tubuh Huang Tudao terbakar, jeritannya menembus awan. Setelah beberapa saat, orang-orang dari Myriad Beast Mountain Villa yang baru saja tertawa terbahak-bahak semua berdiri dengan kaget, anggur dan makanan di atas meja di depan mereka berserakan di tanah, dan para wanita penari di hall juga berteriak dan melarikan diri. Tubuh Biluo menegang saat dia berdiri di tempat, matanya berkedip dengan cahaya api, hampir percaya dia dalam mimpi. Jeritan itu tidak berlangsung lama, hanya 3 napas kemudian, Huang Tudao jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan abu hitam. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa, dan nasib dari monster raksasa yang dia panggil adalah sama. Dalam sekejap mata, Huang Tudao telah jatuh. Seluruh pemandangan itu sunyi, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Master Villa Gunung Myriad Beast Mountain yang sebelumnya menakjubkan dan sombong akan dibunuh oleh seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Api kecil telah membakar Origin King Realm Orde ketiga menjadi abu. Siapa gadis kecil ini? Api macam apa ini? Setelah keheningan singkat, suara pakaian berkibar bisa terdengar saat satu demi satu sosok melarikan diri ke segala arah, menciptakan lebih dari selusin lubang di aula.
Meskipun mereka tidak tahu kultivasi macam apa yang dimiliki gadis kecil itu dan metode apa yang dia miliki, jika dia bisa membunuh Huang Tudao dengan begitu mudah, mengambil nyawa semua orang yang hadir akan semudah membalikkan tangannya. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa melarikan diri sejauh mungkin. 13. Liu Yan tampaknya tidak memperhatikan, hanya dengan tenang bergumam, ratusan burung menyembah Phoenix. Dengan goyangan tubuh kecilnya, semburan api tiba-tiba menyembur ke segala arah, masing-masing berubah menjadi bentuk burung kecil yang terbang keluar dari aula dan menghilang. Ceritan terdengar satu demi satu, semuanya sangat pendek dan tergesa-gesa saat aura kuat dimusnahkan. Tubuh lembut Biluo bergetar, bukan karena kegembiraan, tetapi karena ketakutan. Gadis kecil, yang dia pikir tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan, menyebabkan dia merasakan ketakutan. Secara naluriah, sosoknya berkedip dan dia berlari keluar dari aula, menatap kosong ke kejauhan. Di dalam kota besar ini, Firebird demi Firebird terbang di udara. Burung-burung ini tidak lagi kecil dan halus, tetapi telah berubah menjadi makhluk raksasa, mengayunkan ekornya yang menyala-nyala dan membakar segala sesuatu di jalan mereka. Dalam waktu sesingkat itu, dengan aula sebagai pusatnya, tidak ada satupun makhluk hidup dalam radius 1000 meter selain dia dan Liu Yan. Mereka semua telah terbunuh, dan orang-orang yang bertindak arogan di aula telah lama menjadi abu. Pada saat ini, bahkan tidak ada bayangan yang terlihat, sementara Firebird terus memperluas kekuatannya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. The Myriad Beast Mountain Villa telah selesai, sekarang mereka benar-benar tumbang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dirayakan oleh Myriad Beast Mountain Villa malam ini, membiarkan begitu banyak tuan berkumpul bersama, tampaknya ini adalah keputusan yang sangat salah, memberi Liu Yan kesempatan untuk memusnahkan mereka semua. Baru sekarang Biluo menyadari apa yang terjadi. Tidak heran gadis kecil itu bersikeras membawanya ke Myriad Beast Mountain Villa. Tidak heran dia tidak takut sama sekali dan malah berulang kali berbicara dengan arogan di aula utama. Dengan kekuatan yang begitu kuat, apa yang harus ditakuti? Saat angin dingin bertiup, pikiran kacau Biluo menjadi sedikit lebih jelas, dan dia kembali ke aula utama dalam keadaan linglung, hanya untuk melihat Liu Yan duduk dengan tenang di posisi yang sama dengan Huang Tudao, menguap dengan santai, tampak bosan setengah mati. Mata Biluo berkedut hebat. 3 hari kemudian, Yang Kai berjuang untuk menarik lengannya keluar dari bawah tubuh Sun King Luo, dia tidak ingin terjerat dengannya lagi. Mengulurkan tangannya, Yang Kai menamparkan dadanya, meninggalkan jejak telapak tangan merah cerah. Yang Kai bertanya, masih belum kenyang? Sun King Luo menyipitkan matanya dan dengan malas berkata, apakah aku orang yang sulit untuk dipuaskan? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, bukan. 3 hari ini sangat dekat. Ratu Agung tampaknya ingin menebus semua dekade yang telah hilang, mengambil inisiatif untuk bercinta dengan Yang Kai berkali-kali, seolah-olah dia ingin memerasnya hingga kering, tetapi pada akhirnya, keterampilannya secara alami lebih rendah dan dia dikalahkan lagi. Kultivasi Yang Kai saat ini adalah 2 alam lebih tinggi dari miliknya, dan dia juga memiliki tubuh setengah naga, jadi bagaimana mungkin dia bisa menahan kesengsaraan semacam ini? Namun, semakin dia menderita, semakin berani dia, membiarkan Yang Kai menikmatinya selama beberapa hari. Dia dan Su Yan hanyalah 2 yang berbeda. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Sun King Luo memelototinya dan mencubitnya dengan keras. Yang Kai tersenyum dan meletakkan tangannya di perutnya yang rata, jika kamu mencekikku sampai mati, anak di perutmu tidak akan memiliki ayah. Sun King Luo tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, anak, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh perutnya. Ya, mungkin dia sudah memiliki anak di perutnya. Jika itu masalahnya, dia akan bisa menghibur dirinya sendiri ketika dia tidak ada. Dengan membalik tubuhnya, Sun King Luo mengangkanginya, rambutnya yang indah jatuh menutupi dadanya saat dia mengerutkan bibirnya, beri aku lebih banyak, kali ini aku harus hamil. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, aku hanya mengatakannya dengan santai, kamu menganggapnya serius. Kata-katamu seperti air yang tumpah, beraninya kamu tidak bertanggung jawab. Sun King Luo mengulurkan tangan dan meraih leher Yang Kai, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Yang Kai menjawab, tentu saja tidak, hanya saja seseorang sedang mencarimu sekarang. Dia menunjuk ke arah pintu. Siapa ini? Sun King Luo mengerutkan kening, tidak. Yu Xiong. Yang Kai tersenyum. Chi Yue pernah menerima seorang putra angkat dan seorang putri angkat. Secara alami, putri angkatnya adalah Sun King Luo, sedangkan putra angkatnya adalah Yu Xiong. Dia dan Sun King Luo juga bersaudara. Ketika Yang Kai datang ke Monster Emperor Star, dia telah berinteraksi dengan Yu Xiong sebelumnya dan adalah orang yang sangat berterus terang, jadi dia tidak asing dengannya. Mendengar bahwa Yu Xiong datang untuk menemukannya, Sun King Luo tentu saja tidak bisa menolak dan hanya bisa bangkit untuk mengenakan pakaiannya. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan Yang Kai segera mendengar Yu Xiong berteriak, Biluo, pergilah, aku punya sesuatu untuk dikatakan pada adik perempuanku, apakah kamu berani menghentikanku? Biluo buru-buru berkata,
Tuan, Ratu saat ini tidak dapat melihat tamu, mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahunya. Yu Xiong dengan marah berkata, mengapa tidak nyaman baginya untuk melihat tamu? Saat dia memikirkan hal ini, melihat pintu terbuka, Yu Xiong segera membuang Bi Luo dan bergegas ke depan untuk menyambutnya. Melihat wajah berseri-seri Sun King Luo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan menelan kata-kata yang akan dia katakan. Melihat ke atas lagi, dia melihat Yang Kai berjalan keluar dari belakang Sun King Luo. Itu kamu bajingan kecil. Alis Yu Xiong berkedut saat dia melemparkan pukulan ke arah Yang Kai dan berteriak, bocah, berikan hidupmu. Sun King Luo menghindar ke samping dan tersenyum. Dia tidak khawatir Yang Kai akan menderita kerugian, dia juga tidak khawatir Yang Kai akan menyakiti Yu Xiong, jadi dia tidak berniat ikut campur.